Selamat siang pemirsa, di kesempatan kali ini kita akan mengajak Anda mengenal suatu museum yang menyimpan catatan penting dalam sejarah komunikasi dan persuratan di Indonesia, Museum Pos Indonesia, Bandung. Kita saksikan liputan dari reporter kita, Vinda Aura, yang langsung berada di lokasi. Terima kasih Sofia dan halo semuanya. Saya saat ini sedang berada di Museum Pos Indonesia yang menyimpan banyak artefak dan koleksi-koleksi perangko serta benda-benda pendukung lainnya yang mencerminkan sejarah sejak era Hindia Belanda hingga masa kemerdekaan dan setelahnya. Mari kita lihat lagi lebih dalam. Museum Pos Indonesia awalnya dibuka untuk umum dengan koleksi perangko dalam dan luar negeri. Namun sempat terabaikan akibat Perang Dunia II. Gagasan untuk mendirikan Museum Pos dan Giro muncul kembali, dan pada 18 Desember 1980 dibentuk panitia persiapan pendirian Museum Pos dan Giro untuk mengumpulkan benda bersejarah seperti perangko, foto, dan peralatan pos. Hasil kerja panitia dipamerkan pada 27 September 1982 bersamaan dengan peresmian sistem kode pos Indonesia. Setahun kemudian, pada 27 September 1983, museum tersebut resmi dibuka oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Ahmad Tahir. Setelah perubahan nama perusahaan menjadi PT Pos Indonesia pada 20 Juni 1995, nama museum pun berubah menjadi Museum Pos Indonesia hingga kini. Museum Pos Indonesia merupakan salah satu tujuan wisata edukatif yang menarik di Kota Bandung. Museum ini tidak hanya menyajikan koleksi perangko dari berbagai negara, tetapi juga menampilkan beragam benda bersejarah seperti peralatan pos, foto-foto dokumentasi, serta perlengkapan operasional pos dari masa ke masa. Melalui koleksinya yang unik dan bernilai sejarah tinggi, Museum Pos Indonesia memberikan wawasan kepada pengunjung tentang perkembangan dunia pos. Kepemimpinan Pos Indonesia berkembang dari masa ke masa, dimulai saat masa Belanda di bawah Pos, Telegraph and Telephone Dienst. Lalu setelah kemerdekaan menjadi jawatan PTT Republik Indonesia, tahun 1961 berubah menjadi PN Postel. Kemudian dipisah menjadi PN Pos dan Giro, serta PN Telekomunikasi pada 1965. Setelah itu menjadi Perum Pos dan Giro, dan akhirnya PT Pos Indonesia pada 1995. Beberapa pimpinan penting antara lain Susilo Aribowo, Satu Ketut Merjana, Gilarsi Wahyu Setijono, dan Faizal Rohmat Zomaji yang mendorong modernisasi dan digitalisasi layanan pos. Kalau kita boleh ikut sebentar, boleh sebelumnya perkenalan nama itu. Nama saya Jaya. Oke. Nah, bagaimana sih perasaan kakak setelah melihat koleksi ini? Senang banget, ternyata perangko baju jenisnya ada yang beratusan tahun. Kalau bisa boleh izin sebentar untuk diliput? Boleh. Sebelumnya perkenalan nama dulu ya. Perkenalan bersama Rizky. Menurut kakak, yang paling menarik untuk di sini apa ya? Yang paling menarik itu adalah dari sepeda hotel. Terus untuk melihat ataupun dulu. Ya, baik Kak, terima kasih. Seragam pegawai Pos Indonesia juga mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai perkembangan zaman dan citra perusahaan. Pada masa Hindia Belanda, petugas pos mengenakan seragam bergaya kolonial dengan topi pet dan tanda jabatan di bahu. Setelah Indonesia merdeka, seragam berubah menjadi lebih sederhana dengan warna coklat muda, mencerminkan kesederhanaan dan semangat pengabdian.
Selain menyajikan berbagai koleksi bersejarah, Museum Pos Indonesia juga menjadi destinasi edukatif yang ramah pengunjung. Nah, menariknya, museum ini dapat dikunjungi secara gratis, sehingga siapapun bisa menikmati pengetahuan dan nilai sejarah yang ada di dalamnya. Museum Pos Indonesia bukan hanya menjadi tempat menyimpan benda-benda sejarah, tetapi juga dapat menjadi ruang edukasi. Pengunjung juga dapat melihat bagaimana pos keliling pernah menjadi layanan vital di desa-desa, dan bahkan dapat melihat kendaraan-kendaraan pengantar surat sejak zaman dahulu. Saya Vinda Aura, selesai melaporkan. Terima kasih. Demikian liputan kami dari Museum Pos Indonesia, sebuah tempat di mana sejarah, komunikasi, dan persuratan di Indonesia yang dilestarikan melalui artefak-artefak yang autentik dan penuh makna. Saya Sofia, terima kasih sudah mengikuti liputan ini. Sampai jumpa di liputan berikutnya.